Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua. Siang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala TK Atanangkru yang telah memberikan waktu dan tempatnya hingga saya bisa mempresentasikan hasil rencana tindak lanjut. Dan juga kepada ibu-ibu guru semua, ibu-ibu guru TK Atanangkru yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, rahmat sehat, rahmat sempat, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam kelompok belajar Kombel. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut dari kegiatan PJOK, diseminasi PKG PJOK pada tahun 2024 ini. Judul dari RTL saya yaitu Besti, bergerak semangat pasti energi, melalui permainan tradisional menggunakan model pendidikan gerak. Lanjut. Ya, untuk latar belakang di sini bahwa pendidikan gerak untuk anak usia dini merupakan bagian fundamental dari perkembangan anak yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan motorik dasar seperti berlari, melompat, dan melempar. Dalam konteks pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yaitu PJOK, pendidikan gerak menjadi sarana yang efektif untuk mengenalkan anak-anak pada aktivitas fisik secara menyenangkan dan terstruktur. Melalui aktivitas bermain yang dirancang khusus, anak-anak dapat mengembangkan koordinasi, keseimbangan, dan kelincahan. Selain itu, pendidikan gerak juga berperan penting dalam membangun fondasi bagi gaya hidup sehat sejak dini, meningkatkan kepercayaan diri, serta membantu dalam perkembangan sosial dan emosional. Dengan pendekatan ini, anak-anak belajar untuk menikmati aktivitas fisik yang diharapkan akan berlanjut hingga dewasa. Nah, seluruh aktivitas fisik tersebut dilakukan melalui permainan tradisional. Hal ini dilakukan guna melestarikan budaya di era teknologi yang semakin berkembang. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran dari PJOK pada anak usia dini melalui permainan tradisional? Ialah bahwa tujuan pembelajaran PJOK pada anak usia dini dapat dihubungkan erat dengan permainan tradisional untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus bermanfaat. Melalui permainan tradisional seperti engklek, bentengan, atau gobang sodor, anak dapat mengembangkan keterampilan motorik kasar seperti keseimbangan, koordinasi, dan kelincahan. Nah, selain itu, permainan ini juga menumbuhkan nilai-nilai sosial seperti kerjasama, sportivitas, dan komunikasi antar teman. Mungkin kita sudah sebagian besar mempraktekannya ya, seperti main bola tangga juga itu termasuk permainan tradisional sekaligus dapat mengajak anak untuk bergerak. Selanjutnya mengintegrasikan permainan. Nah, permainan tradisional dalam pembelajaran PJOK. Ini tidak hanya melestarikan budaya lokal, namun memberikan cara belajar yang interaktif, kontekstual bagi anak-anak. Hal ini membantu mereka memahami pentingnya aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari sambil menikmati proses belajar yang menyenangkan dan penuh makna. Selanjutnya, apa sih capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan? Nah, capaiannya yaitu capaian pembelajaran PJOK ini pada anak usia dini melalui permainan tradisional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan fisik, sosial, dan emosional anak. Capaian yang diharapkan meliputi peningkatan keterampilan motorik kasar dan halus, kemampuan bekerja sama, dan pemahaman nilai-nilai budaya. Kemudian langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mencapai tujuan ini, yaitu yang pertama, kita memperkenalkan berbagai macam permainan tradisional seperti engklek, congklak, gobang sodor, dan lain-lain. Banyak sekali permainan tradisional yang dapat dilakukan. Kemudian mengadakan sesi bermain
bermain secara rutin di lingkungan yang aman dan menyenangkan. Mendorong anak untuk bermain dalam kelompok untuk mengembangkan keterampilan sosial. Nah, kemudian yang keempat adalah memfasilitasi refleksi setelah bermain untuk mengajarkan nilai sportivitas dan kerjasama. Selanjutnya, hasil yang diharapkan dari pembelajaran ini mencakup peningkatan kesehatan fisik melalui aktivitas fisik yang teratur, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman sebaya, serta apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Dengan demikian, anak dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini struktur program dan mitra. Bagaimana ya struktur programnya? Kita lihat di sini bahwa pembelajaran PJOK pada anak usia dini melalui permainan tradisional memerlukan struktur program yang terencana dengan baik serta kolaborasi dengan mitra yang relevan. Struktur program ini dapat dimulai dengan menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajarannya yang jelas seperti meningkatkan keterampilan motorik, sosial, dan emosional. Selanjutnya, pilih permainan tradisional yang sesuai dengan usia dan kemampuan anak. Misalnya petak umpet, tengklek, atau bentengan yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga mendukung perkembangan fisik dan sosial. Kemudian program ini sebaiknya diintegrasikan ke dalam kurikulum harian dengan jadwal yang konsisten sehingga anak-anak dapat merasakan manfaat secara berkelanjutan. Selanjutnya, untuk mencapai kesuksesan kolaborasi dengan mitra seperti guru, sama guru bisa berkolaborasi, kemudian dengan orang tua dan komunitas lokal itu sangat penting. Nah, guru dapat memfasilitasi kegiatan dan memberikan arahan, sementara orang tua bisa mendukung dengan menyediakan waktu dan tempat bermain di rumah. Komunitas lokal termasuk kelompok kebudayaan, mungkin di sekitar kita ada ya kelompok kebudayaan. Nah, itu bisa kita ajak menjadi mitra. Nah, ini dapat berperan dalam memperkenalkan dan melestarikan permainan tradisional sehingga anak-anak dapat belajar sekaligus menghargai warisan budaya mereka. Dengan struktur dan kemitraan yang baik, pembelajaran PJOK melalui permainan tradisional dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan dan bermanfaat bagi anak usia dini. Selanjutnya, nah ini kapasitas apakah yang dimiliki di sekolah kita, di lembaga kita? Yang pertama, kita memiliki kapasitas dengan modal manusia. Modal manusia itu antara lain adalah kepala sekolah, guru, orang tua murid, dan masyarakat sekitar. Itu termasuk modal manusia yang dapat kita libatkan. Kemudian modal fisik yang ada di sekolah kita bisa menggunakan halaman depan sekolah yang kita juga kerjasama dengan masjid ya. Kemudian modal sosialnya yaitu koordinasi dengan masyarakat. Yang keempat ada modal lingkungan. Modal lingkungannya yaitu udara yang bersih, lingkungan yang nyaman dan aman. Insya Allah sekolah kita sudah termasuk lingkungan yang nyaman. Namun untuk keamanan kita masih mempertimbangkan lagi ya, karena kita dekat dengan jalan provinsi, jadi kita juga harus memberikan akses untuk keamanannya itu, memberikan fasilitas untuk keamanannya. Mungkin ya ke depan kita tambahkan pagar itu tadi. Kemudian modal finansial, yaitu dana BOP. Kalau di TK itu dana BOP dan swadaya dari orang tua murid. Selanjutnya untuk rencana evaluasi. Ini yang pertama menyusun rencana untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data evaluasi. Yang kedua, evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pembelajaran dilaksanakan. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan. Melihat dari umpan balik rekan sejawat dan orang tua murid. Kemudian yang ketiga, melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan murid, sejauh mana mereka merasa terlibat dan sejauh mana tujuan program itu tercapai. Lanjut. Nah, ini kemungkinan tantangan yang akan dihadapi. Yang pertama bisa saja cuaca. Mungkin cuacanya ketika kita akan melakukan permainan tradisional itu ada cuaca yang buruk seperti hujan atau panas yang sangat terik. Kegiatan dapat ditunda untuk yang dilaksanakan saat minggu berikutnya. Jadi bisa dilaksanakan minggu berikutnya.
kegiatan sekolah yang bentrok. Nah ini karena kita juga punya berbagai kegiatan sekolah, mungkin bisa juga waktunya yang bentrok. Keadaan ini sering ditemukan mengingat selalu ada kegiatan-kegiatan di luar agenda yang sudah ada, sehingga dalam keadaan ini kita lihat mana yang lebih penting dulu. Kemudian alat yang rusak, peralatan yang di sekolah memiliki seperti alat bakiak atau lompat talinya rusak, sehingga agar kegiatan permainan ini bisa tertunda di tahun berikutnya. Selanjutnya, ya terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari rencana tindak lanjut. Saya mohon ada umpan balik. Monggo, bagaimana apa ada masukan untuk rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan? Monggo Ibu, mungkin Ibu Kepala bisa memberikan masukan. Terima kasih atas waktunya. Masukannya nanti hal ini diaplikasikan ke anak-anak sehingga anak-anak lebih untuk mengalihkan tingkah-tingkah anak-anak yang luar biasa. Jadi biar terorganisir dan tertata dengan baik seperti itu. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Kepala. Mungkin untuk menyalurkan ini ya Bu, tenaganya anak-anak ya, menyalurkan tenaga anak-anak yang sungguh-sungguh ekstra itu jadi diarahkan ke permainan tradisional dengan melalui permainan fisik itu tadi. Ada masukan dari ibu-ibu guru? Monggo. Bu Ena atau Bu Kepala? Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa melaksanakan ini, rencana ini ya Bu ya. Rencana tindak lanjut ini semoga kita bisa aplikasikan ke anak-anak, kita terapkan dengan konsisten karena